warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Fikri, NIM C1G020126. Saya di sini akan memaparkan dua jenis hama, dua jenis patogen dan dua jenis gulma. Adapun yang akan saya paparkan di sini adalah yang pertama klasifikasi dari setiap bahan, kemudian cara menyerang dari setiap bahan, kemudian tanaman inang dan gejala serangan, dan yang terakhir adalah cara pengendalian dari masing-masing bahan. Adapun bahan yang akan kita gunakan di sini adalah yang pertama Oxyia sinensis dan kemudian yang kedua adalah Erionata trax. Untuk bahan yang pertama Oxyia sinensis atau biasa disebut juga dengan hama belalang. Adapun klasifikasi dari hama ini adalah berfilum Arthropoda, berkelas Insecta, berordo Orthoptera, berfamili Archididae, genus Oxyia, dan spesies Oxyia sinensis. Hama ini menyerang dengan cara memakan dan mengunyah. Kemudian tanaman inang dari hama ini adalah tanaman padi, jagung, dan lain-lain. Gejala serangan yang disebabkan oleh hama ini adalah menyebabkan daun yang dimakan menjadi robek dan bolong. Kemudian juga dapat mengganggu fungsi fisiologis dari tanaman yang diserang. Kemudian pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara yang pertama pengendalian mekanik berupa atau dapat kita menaruh perangkap untuk menangkap Oxyia sinensis. Kemudian yang kedua pengendalian biologis. Di sini kita dapat memanfaatkan musuh-musuh alami dari Oxyia sinensis atau belalang tersebut seperti burung dan lain-lain. Kemudian pengendalian yang terakhir yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara pengendalian kimiawi. Dengan memberi atau menyemprotkan insektisida. Untuk bahan kedua yaitu Erionata trax atau ulat penggulung daun pisang. Adapun klasifikasi dari hama ini adalah berfilum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Hesperidae, genus Erionata, dan spesies Erionata trax. Kemudian hama ini menyerang dengan cara menggulung daun pisang. Tanaman inang dari hama ini adalah pohon pisang, jeruk, dan lain-lain. Gejala serangan yang ditimbulkan atau disebabkan oleh hama ini adalah daun pisang atau jeruk yang diserang akan tergulung sehingga kelihatan tergoyak menyerupai tabung. Adapun pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara pengendalian mekanik. Adapun yang dapat kita lakukan yaitu memangkas daun yang tergulung atau yang digulung oleh Erionata trax. Kemudian cara pengendalian biologis dengan menggunakan musuh-musuh alami di alam. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian kimiawi dengan cara menyemprotkan insektisida. Bahan ketiga yaitu Fusarium sp. Adapun klasifikasi dari patogen ini adalah berkingdom fungi, divisi Amastigomycota, kelas Deuteromycetes, ordo Monilialales, famili Tuberculariacea, genus Fusarium, dan spesies Fusarium sp. Cara menyerang dari patogen ini adalah menyerang bagian vaskuler dan menghambat aliran air pada jaringan silem. Tanaman inang dari patogen ini adalah cabai, kacang tanah, kacang panjang, kedelai, dan lain-lain. Adapun gejala serangan yang disebabkan adalah menyebabkan kelayuan pada tanaman inangnya. Kemudian pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pengendalian hayati menggunakan Nicoderma, dan yang terakhir pengendalian kimiawi dengan menggunakan fungisida.
bahan yang keempat yaitu Rhizopus sp. Adapun klasifikasi dari Rhizopus sp adalah berkingdom fungi, divisi Zygomicota, kelas Zygomicetes, ordo Mucorales, famili Mucoraceae, genus Rhizopus, dan spesies Rhizopus sp. Cara menyerang dari patogen atau jamur ini adalah dengan cara menyerang melalui luka pada buah, sayur, dan lain-lain. Tanaman inang dari patogen ini adalah pepaya, jeruk, dan lain-lain. Gejala serangan yang dapat disebabkan apabila terserang oleh patogen ini menyebabkan tanaman buah atau sayur menjadi busuk. Adapun pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara melakukan cure pasca panen dan menyimpan hasil panen pada suhu 55 sampai 60 derajat Celcius. Bahan yang kelima yaitu Cyperus rotundus atau biasa disebut dengan rumput teki. Adapun klasifikasi dari rumput teki ialah berkingdom Plantae, subkingdom Trachniobienta, superdivisi Spermatophyta, kelas Liliopsida, subkelas Comelinidae, ordo Cyperales, famili Cyperaceae, genus Cyperus, dan spesies Cyperus rotundus. Rumput teki berkembang biak melalui biji, umbi akar, dan rizoma. Penyebaran rumput teki bisa melalui angin. Habitat rumput teki biasanya dia berada di tempat basah, di rawa-rawa, terutama di lahan pertanian. Di lahan pertanian, rumput teki menjadi gulma yang merugikan karena menghasilkan alopati yang merugikan tanaman pokok, yang berpengaruh mengurangi kualitas dan kuantitas hasil panen. Adapun pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu secara mekanik menggunakan cara instan, yaitu mencabut rumput teki tersebut dan menggunakan cara kimiawi dengan menyemprotkan herbisida. Untuk bahan yang terakhir atau bahan yang keenam yaitu gulma alang-alang atau Imperata cylindrica. Adapun klasifikasi dari gulma ini yaitu kingdom Plantae, divisi Tracheophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Poales, famili Poaceae, genus Imperata Cirilo, dan spesies Imperata cylindrica. Gulma alang-alang atau Imperata cylindrica adalah jenis gulma kerumputan berdaun tajam yang kerap menjadi gulma pada lahan pertanian. Penyebaran gulma ini bisa melalui stolon yang dibawa oleh angin. Keberadaan alang-alang dapat mengeluarkan zat alopati dari akar rimpang alang-alang tersebut yang menjadi pengganggu tanaman utama. Karena menghambat yang menjadi pengganggu tanaman utama karena menghambat pertumbuhan dari tanaman utama tersebut. Adapun pengendalian yang dapat kita lakukan yaitu pertama, pengendalian mekanik dapat kita lakukan dengan cara mencangkul, memotong menggunakan sabit, dan lain-lain. Adapun pengendalian yang selanjutnya adalah pengendalian kimiawi dengan cara menyemprotkan herbisida. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.